Bab 44. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kepribadian Erina dan penampilannya, seperti malaikat. Gadis yang sangat baik. Ketika aku merasa senang, dia berbicara. Aku punya kondisi sebagai gantinya. Memang, jarang seorang gadis cantik dan memiliki hati yang baik. Uff. Gadis sialan ini, mengatur kondisi dalam situasi seperti ini. Jika dia datang untuk menyelamatkanku, bukankah seharusnya dia menyelamatkanku? Erina menafsirkan ekspresiku dan tertawa. Kamu akan mendengarkan kondisi apapun, jadi bicaralah dengan cepat. Sangat bagus jika kamu sangat mudah. Kamu akan membuat orb untukku, yang mengandung sihir sebanyak mungkin. Minimal, orb harus memiliki kinerja yang sama dengan dagger ini. Kamu bisa melakukannya dengan skill blacksmithmu, kan? Orb, aku belum pernah membuatnya sebelumnya. Apakah orb ajaib? Kenapa dia bertanya padaku, bukan mage? Tidak, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal itu. Aku mengangguk. Erina membuat ekspresi puas. Baik, kondisi lainnya adalah, jika kamu tidak akan pernah bisa memanggilku, Nak, di masa depan. Namaku Euphemina. Panggil saja aku Euphemina. Paham? Apakah dia minum alkohol di siang hari? Sebelumnya, dia adalah Erina dan sekarang dia adalah Euphemina. Apakah dia lupa namanya? Atau apakah itu nama samaran? Bagaimanapun juga, ini bagus. Aku mengangguk lagi. Dan Erina, tidak ada Euphemina yang mengambil kunci dan membuka pintu penjara. Lalu, dia melepaskan sumpalan di mulutku. Puak. Akhirnya, aku merasa hidup kembali. Aku menyeka air liur di sekitar mulutku, dan meminta Euphemina untuk melepaskan tubuhku yang diikat. Apa yang terjadi? Mengapa kamu datang ke sini untuk menyelamatkanku? Euphemina melemparkan dagger ke arahku. Bukankah lebih baik berbicara, setelah kita melarikan diri? Ketika dia selesai berbicara, ada suara lusinan tentara bergegas menuruni tangga. Aku kecewa. Hei, Nak, tidak, Euphemina, apa ini? Bukankah kamu berhasil datang ke sini, karena kamu mengurus para prajurit? Ada banyak prajurit. Aku mengurus lebih dari 100 tentara. Tapi, masih ada orang yang tersisa. Kamu akan kesulitan melarikan diri. Puff. Aku tertawa mendengar kata-kata konyol Euphemina. Euphemina memelototiku. Mengapa kamu tertawa? Aku tertawa, karena kamu bilang kamu mengurus lebih dari 100 tentara. Bagaimana bisa blacksmith bertarung dengan baik? Ya, kamu seharusnya menggertak lebih moderat. Aku bukan blacksmith. Euphemina menatapku. Mata birunya yang biru seindah permata. Meskipun, dia masih anak-anak. Nah, jika dia makan banyak nasi dan payudaranya bertambah besar, maka, aku mungkin tertarik. Di mana kamu melihat? Euphemina menutupi payudaranya, dan bertanya dengan cemberut. Aku tidak tertarik pada gunung kecil, jadi jangan khawatir tentang itu. Kamu bukan blacksmith. Apa maksudmu? Aku benar-benar tidak suka orang sepertimu. Euphemina menggerutu, tapi masih menjelaskan. Aku memiliki kelas khusus. Kelasku adalah duplikator. Aku bisa berpura-pura menjadi blacksmith, dengan menduplikasi skill blacksmith Han. Kamu seperti aku, kan? Kamu bukan blacksmith biasa. Duplikator. Itu adalah pertama kalinya aku mendengar tentang kelas ini. Mungkin. Kelas rare. Euphemina berteriak marah. Ini bukan kelas rare, ini kelas epic. Heok. Salah satu dari 3 kelas epic satisfi milik anak ini. Tidak ada alasan baginya untuk menggertak dalam situasi ini. Jadi, jika ini benar, apakah kamu tidak benar-benar menyembunyikan identitasmu? Lalu, mengapa repot-repot mengungkapkannya kepadaku? Dan mengapa dalam situasi ini? Aku mengatakannya sekarang, karena situasi ini. Apakah kamu tidak memiliki kelas tersembunyi juga? Aku tahu segalanya. Jadi, jangan berpura-pura menjadi blacksmith biasa, dan bertarung dengan semua kemampuanmu. Kalau tidak, kamu akan dibunuh sini. Aku sudah merencanakan itu. Aku mengangguk dengan ekspresi yakin dan memegang dagger. Karena karakteristik kelas, Anda telah melengkapi dagger ideal. Ini adalah item yang Anda buat. Understandingmu adalah 100%. Dalam hal barang yang Anda buat, hukuman akan diterapkan, jika Anda tidak memenuhi persyaratan penggunaan barang. Bahkan, jika Anda memiliki understanding penuh. Kekuatan serangan dagger ideal akan berkurang 20%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Dagger ideal. Peringkat, unik. Daya tahan, 168/168. Attack power, 242-264. Attack speed, plus 11%. Asteris ada kemungkinan langka membunuh target secara instant kill. Asteris agility plus 20. Asteris skill, wind blast, dihasilkan. Asteris skill, gerakan cepat, dihasilkan. Dagger yang diciptakan oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar. Tapi, tidak memiliki pengalaman dan reputasi. Itu dibuat dengan blacksmith Han yang terkenal. Konten iklan. Tidak ada yang istimewa, tentang bahan atau metode yang digunakan. Tapi, keterampilan pengrajin dan kerjasama dengan Han, telah menciptakan keris yang ideal. Pembatasan pengguna. Level 180 atau lebih tinggi.
Agility lebih dari 450. Advanced Dagger Mastery. Hukuman akan diterapkan, bahkan jika aku memiliki pemahaman maksimum tentang barang yang aku buat. Sialan, ini benar-benar menyedihkan. Tapi, penalti untuk barang unik hanya 20%. Tetap saja, ini bagus. Euphemina tercengang, ketika dia melihatku melengkapi dagger itu. Apakah kelasmu yang sebenarnya adalah bagian dari kelas Assassins? Membutuhkan 450 agility dan advance dagger mastery. Tapi, bukankah ini aneh? Bagaimana kamu memiliki teknik dan skill blacksmith? Aku perhatikan, ketika dia mengatakan kepadaku untuk membuat orb. Tapi, Euphemina harus melihat informasi tentang dagger ini. Namun, dia tidak serakah dan mengembalikannya kepadaku. Ketika aku melihatnya, dia adalah orang yang cukup baik. Jika itu aku tidak akan mengambilnya. Dia bodoh. Sungguh anak kecil yang tidak tahu kebenaran dunia. Tidak, dia ingin aku membuat orb yang sebaik dagger ini. Tunggu, apakah dia akan mendukung biaya bahan yang dibutuhkan untuk membuat orb itu? Tentunya, dia tidak mengharapkanku untuk membuatnya secara gratis kan? Gadis jahat. Tidak, itu masih terlalu dini untuk diketahui. Aku punya waktu untuk membuat keputusan tentang Euphemina. Wind Blast. Aku menggunakan skill ke arah tentara yang bergegas. Angin tajam muncul dari dagger, menyebabkan darah mengalir dari para prajurit. Euphemina membenarkan, jika 10 tentara terluka parah dan bersiul. Skill yang melekat pada item, berhasil menampilkan kekuatan destruktif sebanyak ini, sungguh luar biasa. Awalnya, kekuatan destruktif tidak pada tingkat ini. Jika aku memenuhi persyaratan untuk menggunakan dagger ini, kekuatan Wind Blast akan 2 kali lebih kuat. Sangat disayangkan, jika hanya setengah dari efek opsi yang diterapkan. Aku mengeluh lagi, sebelum berbicara dengan Euphemina. Hei Euphemina, aku harus menyelamatkan seseorang. Seseorang. Apa kamu berbicara tentang Han? Aku sudah menyelamatkan Han, sebelum datang ke sini. Han juga ditangkap. Aku senang dia aman. Tapi, orang yang aku bicarakan bukan Han. Itu Huroy. Siapa itu? Aku menjelaskan secara singkat kepada Euphemina, yang membuat ekspresi kesal. Aku tidak tahu namanya. Petik 2 Petik 2. Aku bisa membaca perasaan Euphemina. Dia sepertinya berpikir, dia telah melangkah dalam masalah. Yah, tidak masalah bagaimana perasaannya. Hanya ada 1 jam dan 50 menit tersisa. Aku harus menyelamatkan Huroy, selama periode waktu itu. Setelah aku menyelamatkan bajingan itu, aku akan memberitahunya. Dia adalah penyebab semua ini. Aku sangat marah. Wah. Para prajurit melompat serempak. Tampaknya ada sekitar 30 tentara. Aku gugup, tapi Euphemina tidak menunjukkan tanda-tanda gelisah sama sekali. Dia tidak mengubah ekspresinya dan mengulurkan tangan. Tombak kehancuran. Pacicik. Percikan merah tua melonjak dari ujung jari Euphemina. Tombak dibuat dan para prajurit dipukul. Bam bam bam. Koang. Tombak itu menembus tubuh para prajurit dan meledak, menyebabkan 30 prajurit itu berubah menjadi cahaya abu-abu. Itu adalah mantra yang sangat kuat, yang digunakan dengan ringan. Mungkin Euphemina sebanding dengan Witcher Yura. Bagaimana dia bisa melemparkan itu dengan mudah? Cegukan. Aku cegukan, karena kejutan itu. Apa yang aku katakan padanya sebelumnya? Bukankah aku banyak bicara? Apakah dia marah kepadaku? Saat aku membeku ketakutan, Euphemina berkata kepadaku. Apa kamu tidak harus pergi dan menyelamatkan Huroy? Petik 2. KKS. Aku akan berbicara dengan santai, tapi tiba-tiba berpikir jika akan aneh, untuk tidak menggunakan kehormatan. Jangan pernah memanggilnya anak kecil lagi. Aku akan membuatnya orb. Dia telah menanggungnya sejauh ini. Aku tidak akan menyinggung dia lagi. Aku membuat keputusan dan menuju ke bawah tanah.